Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi dalam kuliah mesin konversi energi. Kita sudah sampai di sesi yang ke-11, di mana kita akan membahas mengenai energi terbarukan yang sudah dari zaman dulu ini digunakan dan banyak digunakan sebagai pembangkit listrik, yaitu energi air. Nah, energi air ini sebenarnya hasil dari siklus hidrologi ya yang ada di bumi. Jadi air ini kan mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah. Saya sebenarnya air paling banyak di bumi ini dari mana? Ya dari laut gitu ya. Air laut diuapkan gitu ya. Sebenarnya dari daratan juga air-air juga diuapkan gitu ya. Terus dia naik membentuk awan. Setelah itu awan ini ketika sudah jenuh akan terjadi hujan. Nah, sebagian besar hujan tetap terjadi di laut ya, tapi sebagian lagi itu yang agak kecil itu dia jatuh di dataran tinggi ya. Nah, yang di dataran tinggi inilah yang akan mengalir ke bawah yang akan dimanfaatkan sebagai energi listrik. Nah, PLTA ini cara kerjanya sederhana secara umum ya. Jadi ada semacam dam atau bendungan. Nanti ketika sudah mencapai ketinggian tertentu, intake-nya dibuka sehingga air mengalir melalui penstock ya pipanya itu dengan kecepatan yang tinggi karena dari ketinggian, terus dia menghantam turbin sehingga turbinnya berputar. Nah, perputaran turbin ini dia akan menggerakkan generator sehingga generator dapat menghasilkan listrik. Nah, sebelum listrik itu ditransmisikan pasti pakai trafo ya biar tegangannya naik. Nah, secara umum tentu ada pengaruh dari tinggi muka air atau yang disebut head gitu ya. Jadi head itu sendiri pada PLTA itu ada yang rendah, low head, ada yang menengah, juga ada yang tinggi. Nah, yang rendah itu di bawah 30 meter, dikatakan rendah. Yang menengah 30 sampai 300 meter, sedangkan yang tinggi adalah 300 meter. Nah, tinggi head ini itu berpengaruh terhadap turbin apa yang mau digunakan. Karena turbin itu secara umum ada dua ya, ada yang impuls, ada yang reaksi. Nah, umumnya yang menengah ke tinggi itu menggunakan turbin impuls itu karena dia pakai momentum untuk memutar, jadi butuh kecepatan tinggi dari atas umumnya. Sedangkan turbin reaksi karena memang tidak memerlukan eh, momentum yang tinggi sehingga dia bisa bekerja baik juga pada head yang rendah. Nah, contoh-contoh yang impuls itu seperti Pelton ini ya. Terus turbo propeller ya. Nah, kalau yang reaksi itu seperti turbin Francis, turbin Kaplan ini yang reaksi ya gitu. Kalau yang ini yang turbin impuls gitu ya, Pelton, Crossflow, Turbo ini impuls, yang Francis, fixed pitch sama Kaplan ini adalah yang reaksi. Nah, kalau diklasifikasikan, PLTA itu umumnya diklasifikasikan berdasarkan kapasitasnya, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, kadang cuma ada 4 ya, gitu ya. Karena small ini kadang nggak ada. Jadi ada pico, mikro, mini, ada small, ada large, gitu ya. Cuma small ini kadang jadi satu dengan large gitu ya. Itu ya tergantung pembagiannya. Nah, yang pico itu yang di bawah 5 kW, yang mikro 5 sampai 100, yang mini 100 sampai 1 megawatt. Nah, jadi kalau dibagi kecil dan besar nanti 1 megawatt sampai 10 itu kecil, yang besar adalah di atas 10 megawatt. Nah, untuk unjuk kerjanya tentu perbandingannya adalah perbandingan daya hidrolik air ya. Karena kan yang aslinya itu dari energi potensialnya air ya. Jadi dari daya hidroliknya itu terus kita bandingkan dengan daya luaran turbinnya. Jadi seberapa cepat turbin itu berputar akibat dari air itu sendiri. Nah, di situ kita dapatkan efisiensi turbinnya. Jadi perbandingan dari daya turbin dengan daya hidrolik air. Nah, untuk menghitung daya listrik yang dibangkitkan, kita harus menghitung faktor kapasitas. Ya. Karena kan tidak selalu dari kapasitas terpasang itu
produksinya mencapai kapasitas terpasang. Umumnya sih nggak sampai gitu ya. Nah, di situ ibaratnya ada efisiensinya sendiri lah di sini ya, faktor kapasitas itu, sehingga dia mengurangi lagi daya listrik yang dibangkitkan oleh PLTA selain adanya efisiensi generator. Seperti itu ya. Jadi ini energi air itu punya kelebihan juga karena dia itu berat jenis air kan relatif tinggi. Sehingga dibandingkan kalau Anda pakai fluida yang lain seperti udara gitu ya, yang lebih ringan, sedikit Anda nggak butuh turbin yang besar untuk menghasilkan daya yang besar. Jadi turbinnya kecil pun dayanya sudah cukup besar karena ya itu karena berat jenisnya itu lebih besar, rho-nya lebih besar sehingga kan berbanding lurus antara rho dengan daya yang dihasilkan nantinya. Sehingga ini lebih hemat, lebih efisien lah istilahnya dibandingkan turbin udara. Dan jangan lupa di beberapa daerah air itu mengalir sepanjang tahun ya sungainya sehingga dia bisa beroperasi 24 jam, nggak intermittent lah istilahnya. Itu keunggulan dari PLTA sehingga sampai sekarang masih banyak digunakan. Demikian dari saya untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di sesi-sesi berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.